Bet, katanya suka baca buku. Buku cuma segini. Nih, dalam 4 bulan 2 tumpuk. Enggak, itu 2 tumpuk yang kamu beli doang, yang kamu baca cuma setengahnya ya. Enak aja. Ini semua aku baca, enak aja. Enggak, ini ilusi doang. Enggak. Emang kamu baca cuma segini doang? Ya 4 bulan? enggak, aku kebanyakan juga baca entah di Kindle atau di Adobe Reader aku. Jadi ada yang e-book yang tidak terlihat di sini. Aku dalam 4 bulan udah baca 15 buku. Hebat. Kamu berapa baca buku? 15 juga, tambah 10. Ya bener. 25, Beb. Oke. Gue pikir gue udah main cepat, ternyata masih kalah sama dia. Masih kalah. Jadi hari ini kita pengen bahas buku-buku yang jadi favorit. Yes. Kenapa sih? Jadi konten ini teman-teman, gue yang pengen bikin. Kenapa? Karena tahun lalu gue itu baca buku 6 bulan belum satu. Sekarang gue baca dalam 4 bulan bisa 15. Jadi tahun ini tahun pencapaian besar buat gue. Makanya langsung dipajang. Makanya langsung pajak. Biasanya enggak. Biasanya gue kalau udah malam tuh main game doang. Karena kalau cuma satu doang kan nggak lucu Malu, ya. iya. Pajangnya nggak lucu. Jadi sekarang kita akan bahas buku ini. Nah, jadi kita hari ini mau bilang dari semua buku yang kita baca selama 4 bulan ini, buku apa yang kita pengen rekomend? Betul. Kita cuma pilih 3. Betul. Nah, tapi sebelumnya gue pengen 3 fiksi, 3 non fiksi gitu ya. Enggak, Tiga aja, siap. Susah nih. Tapi dari 15. memang dari buku yang jumlah kita yang banyak ini pasti susah untuk milihnya. Betul. Tapi gue mau cerita dulu sedikit, ada banyak buku-buku yang mengubah sebenarnya. Jadi dari sekian banyak buku ini, sebenarnya semua penting-penting. Betul. Start with Why bagus banget. Mindset juga bagus. Ini merubah habit. Gramedia tolong lihat kita ya. Kita nih pencinta Gramedia loh. Ini juga ngajarin Gramedia juga. Tapi karena terlalu banyak kita nggak bahas semua. Betul. Gue akan merekomen 3 buku yang menurut gue perlu untuk dibaca. Yang pertama kalau gue rekomen, gue akan kasih buku ini. Yes. Ini buku media kasih sebenarnya. Karena ini buku favorit gue di 2 tahun lalu. Jadi aku telat tuh. Iya makanya abis itu gue rekomen kamu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Berarti ini Ini 2018. bagus banget. Berarti gue baru aja 2020. Iya. Nggak jadi. Ini bukan favorit gue. Lanjut. Jadi, kenapa ini favorit? Karena buku ini memberikan lu cara pandang yang realistis. Banyak orang bilang gini, banyak lo orang jahat, dia tuh nggak sebut angkanya berapa. Betul. Kalau lu sebut 10 di antara 1 juta, itu dikit orang jahat. Betul. Kalau lu bilang 10 di antara 20, itu banyak orang jahat. Betul. Jadi kadang-kadang buku ini ngasih tahu gimana lu memandang sesuatu dengan semestinya. Betul. Banyak orang tuh seneng, takut, tapi dengan data yang tidak valid sebetulnya. Betul. Kamu nambahin kan? Yang tidak akurat dan tidak menyeluruh. Mereka bilang itu rata-rata 6,5. Padahal ada orang yang dapat 9, ada orang yang dapat 8, ada orang yang memang dapat 3,5 gitu. Tapi mereka melihat, oh rata-rata 6,5 udah bagus gitu. Padahal banyak juga yang ada di posisi bawah-bawah gitu. Jadi lebih melihat media, konteks, dan berita itu secara menyeluruh. Setuju. Jadi gue sangat menyarankan baca buku ini. Bahkan Bill Gates aja bilang salah satu buku paling penting yang pernah saya baca, panduan yang diperlukan untuk berpikir secara jernih tentang dunia. Oke, ini yang pertama. Yes. Habis itu kamu dulu kali. Oke, kalau aku yang pertama, mungkin karena gue educator, jadi gue bakal milih ini, Ken Robinson Creative School. Jadi gue beli buku ini sebenarnya karena gue nonton TED Talk. Mungkin kalian tahu ya, ada banyak TED Talk di mana para ahli itu membicarakan. TED Talk kan salah. Oke, ignore him. Lanjut. TED Talk, TED gitu ya, di mana para ahli sedang membicarakan kayak suatu konsep, suatu berita, suatu penelitian yang mereka sedang kerjakan gitu. Nah, salah satu yang paling gue inget adalah talk dari si Ken Robinson ini gitu. Dia itu membahas berbagai sudut pandang pada saat membicarakan soal edukasi. Jadi dia membicarakan tentang edukasi dari sudut pandang guru yang menurut dia adalah sumber dan juga fokus paling utama dari edukasi, yaitu hubungan antara guru dengan murid.
kemudian juga antara orang tua dengan guru, antara pembuat kebijakan, kepala sekolah, sampai juga kepada pemerintah gitu, si pembuat kebijakan untuk sekolah itu sendiri. Jadi ini buku dari sudut pandang educator? Yes, dari sudut pandang educator untuk para educator. Bahkan kalau kalian bukan educator pun, baca ini karena mungkin akan mengubah cara pandang lu terhadap edukasi yang banyak perlu berubah menurut gua di dunia ini. Kalau lu mahasiswa, lu perlu baca supaya lu bisa tahu tips and trick untuk mengakali dosen-dosennya. That's not where I'm going. No. Oh, bukan gitu ya? Kirain Ini kan, harus di-delete. nggak, kirain kan itu buku tentang edukasi, jadi murid bisa mengakali gurunya. Nggak ada kayak gitu. Nggak gitu. Oke. Pokoknya ini tentang bagaimana kadang-kadang sekolah itu membunuh kreativitas. Dan itu bahaya banget. Nah, Gak usah nunjuk-nunjuk, gak ada orang di situ, itu cuma layar. aku pengen maju gitu untuk bilang ini bener ini. Oke. Lanjut kamu bab nomor 2. Buku kedua aku adalah buku yang main dibeli tapi dia nggak habisin. Menurut gue buku ini bagus banget. Gue bilang ini, Beb, sebelum work from home ini selesai, dia masih habisin buku ini. Bukunya adalah Seni Negosiasi. Jadi buku ini teman-teman, gini ya, gue ada baca buku tentang apa, how to win friends. How to train your dragon. Bukan, buku yang How to win friends and influence people. buku itu kan ngajarin untuk berteman, membangun hubungan yang baik sama orang. Betul. Buku ini adalah panduan praktisnya. Artinya begini, buku ini ngasih tau begini. Kalau orang lakuin A, gimana cara beloknya? Dia kasih tau cara B-nya. Jadi kalau misalnya yang buku satu lagi itu kan ngasih tahu filosofi hidupnya, filosofi treat people-nya. Kalau ini ngasih tahu exact caranya Praktis. praktis gitu. Kalau misalnya dia udah tahu lu pakai A, dia pakai B. Lu bisa pakai C. Kalau dia pakai C, lu bisa pakai C aksen. Jadi buku ini ngasih tahu dari A sampai C. Aksen. Iya. Untuk ngasih tahu tips and triknya. Menurut gua buku ini perlu dibaca karena menarik, terutama buat kalian yang bekerja di tempat-tempat yang banyak orang-orang yang suka meeting-meeting, bernegosiasi, suka ngambil-ngambil kebijakan, proposal. Nah, bagi entrepreneur mungkin. Ini perlu menurut gue. Jadi pembicaraan kalian tuh lebih bisa tahu salahnya. Gue nggak bilang buku ini jahat ya. Gue bilang buku ini ngasih tahu untuk win-win dengan cara yang lebih cerdas. Kayaknya si Roger Dawson kalau misalnya ini tiba-tiba jadi 2 miliar eksemplar mesti kasih porsian ke kamu. Iya, soalnya kan kamu menggebu-gebu banget. untuk promo buku ini kan. Iya, gitu. Ini buku apa yang kedua? Kamu sekarang. Oke, kalau aku buku yang kedua adalah Stephen King on Writing. Nah, buku ini sebenarnya aku pilih karena I personally juga suka Stephen King dan aku suka juga nulis. Jadi it's a perfect book banget karena ini adalah setengahnya biografi dan setengah tips and trick untuk menulis gitu. Jadi biografi dari dia, bagaimana dia itu banyak ditolak dulu, banyak dapat rejection slip pas dia mulai menulis, bagaimana dia mulai mendapat duit sepeser dikit itu dari menulis cerpen dan menjualnya di teman-teman kelasnya gitu. Jadi ini adalah suatu nggak hanya tips and trick untuk nulis, caranya gimana ngedit, caranya gimana untuk punya the ideal reader katanya dia gitu, caranya supaya ada orang mata kedua yang melihat tulisan kalian, tapi juga cerita dia nyemangatin banget bagaimana terkadang ketika lu cuma lihat J.K. Rowling udah sukses dengan Harry Potternya gitu, ternyata banyak banget rejection slip yang dia dapat, ataupun Stephen King juga banyak banget rejection slip yang dia dapat. Dan when you fail atau lu ditolak oleh publisher atau nilai bahasa Indonesia lu jelek gitu, lu nggak sendiri men, karena semua orang juga mengalami itu. Jadi ini merupakan buku yang menguatkan gue juga dan juga membuat pintar dalam menulis. Kamu show dong bro, kamu apa yang kamu tulis gitu dong. Show. Oke, kalau kalian mau lihat tulisan-tulisan gue yang of course masih work in progress, tapi boleh langsung ke deliciamedi.com. Atau kalau kalian pengen tahu tulisan Mandy tapi malas baca, boleh ke podcastnya Suara Buku. Siap. Iya kan? Karena kita akan membahas semuanya dalam bentuk suara. Yes, jadi kalian yang kayak gue dulu males, nggak apa-apa, ada podcastnya. Kita akan kasih tahu esensi dari bukunya apa. Yes. Gitu. Oke. Nah, mungkin yang selanjutnya ini ada esensinya apa nih, Bang? Yang ketiga. Nggak ada sih esensinya. Oh, ada. Nih, teman-teman.
Buku ini buku biografi, Flying High. Tony Fernandez membangun AirAsia. Buku ini gue beli waktu ke Big Bad Wolf karena harganya murah. Gue sama sekali nggak nyari buku ini di Big Bad Wolf. Gue nyari biografi Mahatma Gandhi. Waktu gue ke tempatnya gue liat, ini buku murah, ambil ah, gitu kan. Ternyata buku ini adalah buku yang sangat mengubah gue. Jadi gue bilang gini teman-teman, gue baca tentang Start With Why, gimana lu punya dasar pemikiran lu, mindset, gimana perkembangan lu punya otak yang punya pemikiran yang bertumbuh, growth mindset, atau punya atomic habits, merubah culture lu. Tapi buku ini isinya tentang ini semua, dipraktekin sama seorang entrepreneur bernama Tony Fernandez. Jadi gue ngelihat gimana dia punya Start With Why dia bangun AirAsia, gue lihat gimana dia punya growth mindset ketika dia pindah-pindah kerja. Lo tau gak sih dia ini, kalau nggak pernah tahu, dia ini dulu produser musik di Warner Music. Dan sekarang orang-orang yang teman-teman lihat di AirAsia itu orang-orang Warner Music, bukan orang penerbangan. Jadi dia waktu bangun penerbangan dia nggak tahu apa-apa gitu. Ditolak sama kayak Elon Musk waktu itu mau bikin roket. Ditolak, dia juga sama. Dia bilang gini, kamu kesini kalau kamu udah punya pesawat. Karena dia nanya harga bensin, aftur, belum punya pesawatnya. Ditolak sama bensin waktu mau nego. Dia bilang, jadi buku ini bener-bener. Bensin tuh apa sih, Beb? Bensin itu bukan gas buat mobil. Enggak, aftur. Buat pesawat, aftur. Jadi buku ini buat gue bener-bener kayak ngerangkum ini semua dalam satu kehidupan entrepreneur. Jatuh bangun dan segala macam. Jadi gue sangat suka buku ini. Buat gue buku ini akan gue rekomend. Sekalipun mungkin lu nyarinya nggak ketemu, nggak terlalu menarik mungkin buat lu ya, atau kalau tipis, dan ini kan terkenal banget di mana-mana Start With Why. Gue harus akui, lu mesti coba baca buku ini. Menarik banget, itu sih buat aku. Jadi buku ini sangat Tony Fernandez. Kalau lu lihat YouTube gue, I love you so much. Oh, I love your book. I love my wife. Oke. Nah, kamu. Kalau saya pilihan terakhir emang I save the best for the last gitu. My last book is The Moment of Life by Melinda Gates. Gua beli Kindle-nya itu udah lama banget, kalau nggak salah dari tahun lalu, tapi baru baca tahun ini. Jadi gue suka banget beli e-book karena mereka tuh suka banyak diskon, karena suka murah. Jadi kalau kalian ke Amazon, ke Kindle Store-nya beli e-book, banyak banget yang murah. Nah ini kalau nggak salah gue cuma beli nggak nyampe 100.000 deh, kayak 50.000 kalau nggak salah. Lumayan ya, yang ini isinya kan, meskipun baunya enak banget. Nah, Melinda Gates ini, seperti yang kalian tahu, dia adalah istri dari Bill Gates, dan dia dengan Bill Gates itu membangun suatu foundation namanya Gates Foundation, di mana mereka itu berjuang untuk mengurangi kesenjangan sosial, untuk memberantas kemiskinan basically. Nah, kemudian dia membicarakan tentang bagaimana seperjalanannya dia menemukan bahwa ketika dia mengencourage woman, ketika dia menguplift woman, dia melihat bahwa sejahtera di masyarakat sekitar itu semakin naik. Jadi misalnya ketika wanita itu diberikan kontrasepsi ya, supaya dia bisa tahu kapan. Tunggu. Kenapa kamu bisa ngomong-ngomong kontrasepsi saat kita lagi ngomong serius? Itu contoh, Beb. Maksudnya ini gue serius kan jadi up until lu men-stop gue. Oke, balik lagi ke sini, guys. Mungkin gue perlu tambah sini. Oke. Jadi ketika wanita dikasih alat kontrasepsi, mereka kan jadi tahu kapan harus hamil, kapannya gue bisa punya anak. Jadi mereka ngatur kayak keluarga berencana gitu. Karena kalau enggak, kadang-kadang cowok tuh suka nafsuan, jadi kapan aja tuh dia sodok terus gitu, semuanya brojol terus gitu. Nah, kalau misalnya pas cewek diberikan kebebasan untuk memilih seperti itu, kemudian mereka melihat bahwa anak-anaknya lebih sejahtera, keluarga rumah tangganya juga lebih bahagia, pendapatan suaminya lebih naik, pendapatan dia sebagai istri juga naik, dan akhirnya juga masyarakat terbantu karena ekonominya terbantu. Kenapa? Karena akhirnya si istri instead of ngurus 12 anak, dia bisa punya waktu buat ningkatin skillnya, untuk ngasih pendidikan, untuk ngurus anak-anaknya, untuk belajar, untuk ngejualin barang-barang ataupun hasil kebunnya gitu. Jadi ini buku merupakan kayak mengubah sudut pandang gue banget, karena kayak banyak banget hal-hal di dunia ini yang gue gak nyangka ternyata saling berkaitan gitu. Apa coba hubungannya alat kontrasepsi dengan kesejahteraan gitu? Kayaknya jauh banget gitu kan.
ternyata itu berhubungan guys, dan itu adalah salah satu contoh doang. Dia ada banyak banget contoh di sini bagaimana woman in education, woman in agriculture, in perkebunan, woman in work, dan lain-lain. This is very mind blowing, dan gue rekomend gak cuma buat semua cewek, tapi juga buat orang-orang yang kerja di bagian politik atau health and social science. Itu dia. Buku ini nggak cuma ngajar tentang wanita dan kontrasepsi kan? Aku pikir poinnya dari wanita kontrasepsi doang, bukan? Aku nangkepnya sih cuma enggak, itu wanita kayaknya dan... poin yang kamu tangkap sih. Gue yakin listener kita smart listener. Oke, sebenarnya ini buku yang tidak gue rekomendasikan dari 3 buku tadi. Tapi gue bilang sama lu bahwa buku ini akan gue bawa kemana-mana. Kamu nggak fair dong, Beb. Kita tadi di briefing cuma suruh pilih 3, kamu pilih 4. Enggak, buku ini aku nggak rekomendasi. Oh, oke. Tapi buku ini akan gue bawa kalau gue pergi kemana-mana. Buat gue ini buku memberikan banyak ketenangan batin ya. Gue gini ya, gue tidak bisa menjelaskannya buku ini gimana. Kalau lu tertarik untuk memulai hidup dari jam 5 pagi, tapi gini, gue bisa cerita gini. Buku ini judulnya The 5 AM Club. Tapi dia baru ngasih tahu fungsinya bangun jam 5 pagi adalah di sepertiga halaman terakhir. Sepertiga buku terakhir. Okay. Jadi kalau buku ini sekitar 450 halaman. Jadi hanya sekitar 150 halaman terakhir. Dia cerita tentang bangun jam 5 pagi. Sebelumnya enggak. Dia hanya cerita tentang fantasi-fantasi yang liar. Kau menjatuhkan aku punya. Jadi buku ini gue tidak rekomendasikan. Tapi kalau misalnya lu pengen mengalami pengalaman yang berbeda, lu boleh coba. Tapi Medi gak suka buku ini. Enggak, gue kayaknya gak suka. Jadi Medi gak suka, gue suka banget buku ini. Gitu. Jadi gue gak tahu pemikiran lu, tapi lu boleh lihat sendiri. Nanti lu boleh baca-baca, lu cocok atau enggak. Gue sih tidak rekomendasi buat semua orang, tapi gue mendapatkan banyak value dari sini. Gitu. Jadi kita mau bikin endingnya apa ini? Kita akan bikin endingnya. Ya udah ya. Lo aku masih rekam ini, aku nggak putus kok. Jadi kalau kalian misalnya ada buku-buku yang tertarik dari sini dan mau sharing-sharing dan mau kita bikin special edition mungkin membahas buku tersebut, boleh komen di bawah. Atau kalian juga bisa DM kita di pilotalk.podcast. Atau bisa email kita ke pilotalkpodcast.id@gmail.com. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Jangan lupa mampir ke blognya Mandy. Dan silakan buka podcastnya kalau kalian suka dengar buku. Karena kita akan muncul tiap hari Senin. Kita akan bahas buku-buku yang ada di sini bahkan yang ada di sana. Di sana masih banyak loh teman-teman. Ini cuman yang kita baca selama bulan April, Januari sampai April. Januari sampai April. Iya, jadi masih banyak di belakang dan kontennya nggak akan berhenti. Yes. Jadi sampai situ aja. Yes. Sampai jumpa di episode Pilotalk berikutnya. Kok Pilotalk? Iya bener, Pilotalk. Iya, Pilotalk. See ya.